Selamat datang di dunia kompetensi. Perkenalkan, nama saya Denny Herianso. Saya bergerak di bidang fotografi. Pengalaman saya bekerja dan bergabung di perusahaan media cukup besar di Indonesia, Femina Group. Saya bergabung di sana di tahun 90. Selain itu, saya juga jadi pengajar bidang fotografi. Saya juga banyak bergabung di kegiatan-kegiatan fotografi, sehingga saya bergabung dengan beberapa komunitas. Dan saya juga banyak membantu kompetisi-kompetisi fotografi sebagai juri dan sebagai penyelenggara yang dilaksanakan baik di tingkat lokal, daerah, nasional maupun mancanegara. Saya bergabung di dunia kompetensi fotografi dari tahun 2012, bergabung dengan Dispinsuslak, membentuk KKNI, akhirnya juga membentuk Asosiasi Profesi Fotografi, dan akhirnya tergabung di Lembaga Dedikasi Kompetensi Profesi Fotografi. Memang kalau kita lihat bahwa perkembangan dunia itu terus berkembang dan semakin cepat dan menuntut banyak hal dan banyak sesuatu yang harus kita miliki dan kita kembangkan. Oleh karena itu, saat ini, pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan bagaimanakah perkembangan fotografi dalam bidang sertifikasi dan bagaimanakah kita melihat dunia fotografi dengan standarnya yang telah ditetapkan secara nasional melalui KKNI dan SKL. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Kali ini saya akan membahas tentang standar kompetensi lulusan fotografi di Indonesia. Standar kompetensi lulusan ini adalah acuan dasar formal yang akan dikembangkan untuk pengembangan baik di kursus, lembaga pelatihan, sampai di pengujian dalam kompetensi fotografi di Indonesia. Pengembangan ini saya lakukan berdasarkan atas data yang saya peroleh dari Leskovi, yaitu Leskovi telah menyelenggarakan uji kompetensi dari tahun 2015 sampai 2019. Dilakukan di 21 daerah di Indonesia, diikuti oleh 2.442 orang, dan peserta yang dinyatakan lulus dan kompeten adalah 1.315 orang. Dari fakta tersebut, diperoleh persentase keberhasilan sebesar 54%. Menurut kami, itu adalah pencapaian yang masih rendah. Dari apa yang saya amati, bahwa ternyata baik dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan-pendidikan lainnya, dalam pengajaran fotografi, tidak semuanya mendasarkan atas dasar KKNI maupun SKL yang telah disusun dan dibuat secara detail. Ini adalah contoh atau bentuk daripada KKNI, atau yang disebut sebagai Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang dijabarkan secara detail di standar kompetensi lulusan. Apa sih sebenarnya KKNI itu? KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, atau yang umum disingkat dengan KKNI, merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Juga merupakan perwujudan mutu dari jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran secara nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Sedang standar kompetensi lulusan atau yang biasa disebut dengan SKL adalah tolok ukur atau kriteria sukses belajar peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. SKL sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Juga menjadi standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selain itu, juga standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.
SKL berbasis KKNI itu adalah kursus dan pelatihan dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Yang kedua, kursus dan pelatihan dapat dilakukan dengan mengikuti SKL berbasis kompetensi. Dan SKL berbasis kompetensi disusun dan ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah dengan melibatkan setidaknya organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan eduka. Sehingga betul-betul terintegrasi antara mereka yang menghasilkan orang-orang yang memiliki kompetensi dengan outputnya nanti yang akan menerima mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan diakui. Kalau kita lihat sistem pendidikan di Indonesia, dari level KKNI, itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non-formal, dan ada pendidikan informal. Pendidikan formal yang kita tahu adalah pendidikan yang berupa sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang diberikan penjenjangan dan kelompoknya masing-masing. Kemudian juga di pendidikan non-formal, itu ditandai dengan adanya paket A, paket B, paket C, PAUD, dan lain sebagainya, dan disetarakan dengan jenjang-jenjang yang sesuai. Sedangkan yang lain adalah sistem pendidikan informal, yaitu dengan kita memiliki pengalaman dan lain sebagainya, yang semuanya juga akan disetarakan sesuai dengan pendidikan formal. Kalau di pendidikan formal, itu kita akan mendapatkan ijazah, kemudian juga di pendidikan formal akan mendapatkan ijazah dalam bentuk sertifikat, sedangkan di informal dalam bentuk sertifikat. Karena mereka akan diberikan pengakuan dasar dalam bentuk sertifikat yang telah tersertifikasi dari kegiatan mereka dan ujian atau hasil uji mereka. Filosofi dari SKL sendiri adalah karakteristik sebuah deskripsi SKL yang berkualitas adalah, jadi SKL yang berkualitas adalah memiliki substansi yang menyatakan apa yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti sebuah program kursus dan pelatihan harus bisa diukur dan dinilai. Jadi tidak bisa bahwa setelah mengikuti program mereka begitu saja lulus kemudian dapat sertifikat atau dapat piagam. Tapi semua itu harus ada satuan ukur dan satuan penilaian sehingga bisa diukur dan dinilai. Deskripsinya bersifat spesifik, sistematis, jelas, tepat, lugas, tegas, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Jadi siapapun yang melihat itu semuanya akan sama. Siapapun yang mengukur dan itu sama. Dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Sehingga siapapun yang membaca, siapapun yang mengamati, dan lain sebagainya itu memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama. Dalam menyusun SKL dan hubungannya dengan deskripsi KKNI, SKL adalah identik dengan pencapaian pembelajaran yang telah distandarkan. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI, maka yang pertama, dia itu pasti akan siap bekerja atau berusaha. Untuk itu, berdasarkan atas kurikulum yang jelas dan diakui dan terakreditasi. Kemudian pengembangan dari ilmu-ilmu dan teknologi baru, menggunakan metode pelajaran yang sesuai dengannya, kemudian memiliki sumber daya yang cukup, dan ada level KKNI dan sifat yang telah disebutkan di atas tadi. Bagaimana sih tahap penyusunan SKL? Yang pertama adalah kita harus membentuk tim, yang kedua adalah analysis confidence, kemudian menyusun deskripsi SKL, kemudian harus divalidasi. Dari hasil mulai dari bentuk tim sampai divalidasi, barulah kita mengajukan SKL tersebut ke kementerian. Kemudian sama kementerian atau di kementerian akan diverifikasi oleh kementerian. Dari sana, maka kalau semuanya lengkap, jelas, dan terukur, dan bisa dibuktikan, maka akan diperoleh penetapan atau akan ditetapkan oleh menteri. Setelah semuanya tadi terbentuk, sebenarnya bagaimana sih sistematika dan format SKL itu sendiri seperti yang covernya ada di depan tadi. Yang pertama, bahwa di dalam SKL itu adalah pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, dasar hukum, tujuan penyusunan, uraian program, dan pengertian. Sehingga siapapun yang membuka SKL itu secara dasar akan paham apa arah dari SKL tersebut. Bab yang kedua berisi tentang kompetensi lulusan berbasis KKNI. Yaitu profil lulusannya itu seperti apa sih, kemudian jabatan pekerjaan nantinya itu seperti apa, pencapaian pembelajaran itu sejauh mana, kemudian struktur kompetensi lulusan itu bentuknya seperti apa. Itu semua ada di bab 2. Dan yang terakhir adalah bab 3 atau di bagian penutup akan memaparkan tentang arah pengembangan bidang kursus dan pelatihan berbasis KKNI tersebut di masa yang akan datang. Kami langsung masuk ke SKL, standar kompetensi bidang kelulusan fotografi. Nah, yang sekarang ini di bawah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia atau yang disebut dengan LESCOFI,
yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Jadi bahwa bidang ini sudah diakui formal oleh pemerintah, telah memiliki asosiasi yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan, dan di lembaga yang bisa juga dipertanggungjawabkan. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan penyusunan SKL, uraian program, dan glosarium. Bentuknya, kalau di bidang fotografi adalah dasar hukumnya Permendiknas nomor 47 tahun 2010 tentang SKL kursus. Dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL. Kenapa sih kita perlu seperti itu? Coba kalau kita lihat seperti gambar di sebelah, bahwa persaingan dalam profesi fotografi itu di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di tempat-tempat tertentu, di kelompok-kelompok tertentu, tapi kita harus bisa menyatu dengan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh fotografer-fotografer kelas dunia. Dengan begini, berdasarkan dasar hukum ini, kita memiliki kemampuan yang bisa bersaing dengan mereka dan bahkan bisa menguasai dunia dengan profesi fotografi. Tujuan dari penyusunan KSL fotografi adalah SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. Artinya bahwa SKL ini menjadi pegangan bagi mereka yang menyelenggarakan kursus atau mereka mau menyelenggarakan belajar mandiri maupun di pendidikan formal. Jadi semuanya harus berpijak dari titik ini, sehingga kita memiliki keseragaman dan persamaan dalam penyampaian materi, pengukuran dan penilaian bidang fotografi. Bab kedua yaitu kompetensi lulusan berbasis KKNI. Yang pertama adalah dalam format penulisan SKL itu ada proses kelulusan. Bagian ini menggambarkan gambaran kemampuan yang akan dimiliki oleh calon peserta didik setelah mengikuti program khusus dan pelatihan. Diawali dengan penentuan kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, kriteria lulusan tersebut disandingkan dengan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI untuk menetapkan jenjang SKL bidang keterampilan yang disusun. Jadi bahwa profil kelulusan ini tidak bisa ditentukan sendiri baik oleh lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan kursus, ataupun oleh belajar mandiri. Karena apapun juga, output dari lulusan ini akan masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Sebagai dunia usaha di mana dia akan berusaha mandiri, dia pun harus punya dasar kualifikasi atau tujuan utama yang sama yang dibutuhkan oleh konsumen atau klien. Apalagi dengan dunia industri, sehingga arah daripada ini juga harus mensejajarkan atau menyamakan dari kebutuhan dunia industri. Jabatan pekerjaan. Bagian ini menjelaskan tentang jabatan yang bisa ditempati oleh lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan jenjang KKNI. Karena di sana telah ditentukan penjenjangannya, maka mereka-mereka yang masuk ke jenjang atau ke level berapa, dialah akan masuk ke jabatan-jabatan yang telah ditetapkan. Di bidang fotografi, jabatan kerja adalah fotografer muda untuk level setara level 3 pada KKNI. Artinya bahwa apabila kita masuk atau kita mengambil ujian jenjang 3, maka setelah kita lulus, di dalam dunia usaha maupun dunia industri, level kita adalah sebagai fotografer muda atau operator. Di sana, dia harus mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan yang tidak langsung. Kemudian dia juga memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, dan memberikan sikap-sikap atau metode-metode yang sesuai. Dan mereka mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab pada pekerjaan, dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan mutu hasil kerja orang lain. Di dalam format tulisan SKL yang ada di bab 2 juga ada tentang capaian pembelajaran, yaitu bagian ini menjelaskan rumusan capaian pembelajaran disusun berdasarkan deskripsi jenjang KKNI, sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, hak dan tanggung jawab. Kompetensi pada capaian pembelajaran ini akan didasarkan pada standar kompetensi kualifikasi nasional Indonesia, standar internasional yang disesuaikan, kalau memang ada keterkaitannya, dan standar khusus yang telah disusun sesuai dengan standar pelatihan dan standar industri yang berkepentingan. Standar kompetensi kelulusan, yaitu sebagian ini tentang unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan.
Inilah bentuk dari standar kompetensi lulusan berbasis KKNI. Jadi bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini, baik dari unit kompetensi, elemen kompetensi, dan itu semua ada dijabarkan dalam KKNI. Jadi dalam pembuatan ini, kita tinggal copy-paste dari yang ada di KKNI ke sini, dan akhirnya setelah kita menemukan unit kompetensi, kita kembangkan elemen kompetensinya dan indikator kelulusan. Maka inilah yang akan menjadi bahan dasar dari SKL. Parameter deskripsi capaian pembelajaran khusus, yang pertama adalah bagaimana kita melihat sikap dan tata nilai dia, kemudian kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, dan hak dan tanggung jawab. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia nanti bekerja dalam menggunakan kemampuan fotografinya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain, dan bagaimana dia bertanggung jawab hasil akhir dari pekerjaan tersebut. Proses kerja fotografi berdasarkan jenjang KKNI jenjang 3. Yang pertama adalah, jadi kalau kita breakdown dari isi SKL fotografi, yang pertama adalah berhubungan dengan klien, yaitu mengidentifikasi tugas atau pekerjaan pemotretan. Yang kedua, mempersiapkan pemotretan. Yang ketiga, melaksanakan pemotretan dengan bekerja sama dengan rekan kerja. Yang keempat adalah melakukan olah digital dan produksi. Yang kelima adalah menyerahkan hasil kerja kepada klien dan evaluasi. Jadi dalam hal ini, proses kerja dari seorang fotografer, yang pertama adalah dia menjalin hubungan kerjasama dengan klien, permintaannya seperti apa dan sebagainya, dia diskusikan sebagai rupa, sampai akhirnya ditemukan kesepakatan, kemudian dia harus mampu mempersiapkan pemotretan, dan dia harus akhirnya mampu melakukan pelaksanaan pemotretan, kemudian melakukan olah digital dari hasil pemotretan tersebut, dan akhirnya menyerahkan hasil semua kerja itu ke klien. Dan akhirnya dia dapat mengevaluasi atas kepuasan klien tersebut. Ini adalah ringkasan elemen kompetensi yang kita ambil dari SKL fotografi, yaitu berhubungan dengan klien. Yang pertama adalah pencatatan, jadi kita harus mencatat apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua adalah mengidentifikasi permintaan klien atau beri kerja, diidentifikasi sesuai dengan rencana pemotretan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi, tanggapan konsumen dievaluasi untuk rencana pemotretan. Artinya pada saat kita memberikan pengajaran kepada calon fotografer di pendidikan formal, kursus, dan pendidikan mandiri, tahap ini adalah kita harus bagaimana mengajarkan mencatat keinginan klien, belajar mengidentifikasi, dan belajar mengevaluasi. Nah, pada saat kita melakukan tes uji, nah yang terpenting adalah pada bagian merah. Bagian merah itu adalah sikap kritis. Jadi kalau dia tidak melakukan itu semua, atau tidak melakukan bagian-bagian yang merah ini, maka fatallah kegiatan atau pekerjaan yang dia lakukan. Jadi di slide berikutnya, merah itu adalah bagian dari elemen tersebut. Berikutnya, koordinasi dengan rekan kerja dan tanggung jawab kerja. Jadi bagaimana dia mengkoordinasikan, bagaimana dia melaksanakan kerja, dan bagaimana dia melaksanakan pekerjaan dengan orang lain. Nah, yang penting dalam hal ini adalah prakerjaan dilaksanakan dengan waktu, kualitas, dan kualitas hasil kerja sesuai dengan yang diberikan. Jadi ini adalah aspek kritisnya. Jadi kalau toh dia tidak melakukan itu, maka kegiatan atau bidang koordinasi dengan rekan kerja itu dianggap gagal. Berikutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Praktek kerja fotografi dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan, baik untuk sendiri maupun orang lain. Itu pun kita juga amati bagaimana dia mempersiapkannya, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, dan bagaimana dia menghadapi kliennya sampai dia menghasilkan hasil yang diinginkan oleh klien. Maka semua itu harus berdasarkan atas K3. Jadi kalau misalnya ada yang terjatuh, kemudian ada yang terlepas, dan sebagainya, berarti dia telah gagal dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Step berikutnya setelah itu semua, yang dijabarkan di SKL adalah memilih dan memeriksa peralatan. Itu ada 4, mulai dari memilih body lensa, kemudian baterai, kemudian tripod atau peralatan penunjang, dan pelindung peralatan. Nah, yang paling penting di sini, karena di sini adalah memilih dan memeriksa peralatan, yang paling penting atau yang paling krusial atau yang paling penting di sini adalah bagaimana dia memilih body dan lensa kamera. Karena itu adalah peralatan utama dalam membuat karya fotografi. Step berikutnya setelah dia menyiapkan alat-alatnya, maka yang harus dipersiapkan berikutnya adalah pencahayaan. Karena pencahayaan adalah bagian paling penting dalam membuat foto. Dalam pencahayaan ini, yang kita harus amati adalah bagaimana dia menggunakan ISO atau kepekaan cahaya dalam sensor, kemudian bagaimana dia memanfaatkan diafragma sesuai dengan tujuan dan keinginan yang telah disepakati dengan klien, dan bagaimanakah dia memilih kecepatan rana sesuai dengan gerak dari objek tersebut. Barulah kita ngomongin kreativitas. Artinya bahwa apabila salah satu dia salah, apakah dia salah di ISO, ataukah salah di diafragma, ataukah salah di kecepatan, maka
di aspek pencahayaan dia dinyatakan gagal. Berikutnya fokus. Jadi setelah cahaya, akhirnya kita ngomongin tentang fokus. Nah, si peserta tersebut harus mampu menentukan titik fokus yang tepat. Kemudian memilih sistem penajaman gambar dengan tepat. Jarak fokusnya juga disesuaikan dan hasil gambar berdasarkan ketepatan fokus harus diperiksa ulang. Nah, yang paling penting di sini adalah kemampuan dia untuk memilih sistem penajaman gambar yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Berikutnya adalah panjang fokus dan posisi kamera. Nah, karena ada berbagai macam pilihan lensa, maka bagaimana dia menentukan atau memilih panjang fokus lensa yang dipilih? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari foto yang dibuat. Nah, hal ini setelah dia menentukan panjang fokus, kemudian ketinggian kamera, dan yang paling penting dalam pemilihan pada bidang ini adalah posisi bidik kamera disesuaikan dengan tepat dengan posisi objek. Karena itu akan mempengaruhi banget atau sangat mempengaruhi hasil akhir dari hasil kerjanya. Jadi kalau dia tidak mencari posisi bidik, kemudian tidak memposisikan objek dengan tepat, maka di dalam hal ini, di dalam pokok bahasan ini, atau di dalam pengukuran ini, dia dinyatakan gagal. Latar depan dan latar belakang, itu pun juga perlu diperhatikan, karena dia adalah bagian unsur dari pembuatan foto. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana dia menggunakan latar depan dan latar belakang gambar ditentukan sesuai dengan tujuan pemotretan. Nah, itu semua harus ditentukan dulu. Kalau dia hanya meletakkan begitu saja memperhatikan latar depan dan latar belakang, maka di aspek ini dia dinyatakan gagal. Komposisi adalah bagian atau nyawa dari fotografi juga, yaitu bagaimana dia menentukan objek utama yang menjadi bagian atau isi dari foto yang dibuat. Jadi kalau dia tidak bisa membedakan atau menentukan atau memastikan objek utamanya yang mana, maka di aspek pengukuran komposisi ini dia juga dinyatakan gagal. Berikutnya adalah arah karakter dan warna cahaya. Nah, itu juga posisi kamera dan objek ditentukan terhadap arah cahaya untuk menimbulkan efek dimensi dan kedalaman ruang. Ini pun juga ada berhubungan dengan white balance yang berhubungan dengan intensitas atau jumlah cahaya yang tersedia. Harus diukur sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya lagi adalah menentukan perangkat penyinaran. Nah, di sini dia harus bisa memilih jenis sumber cahaya apa yang akan digunakan. Apakah cahaya continuous, ataukah flash, ataukah sumber-sumber cahaya yang lain. Itu yang paling penting. Jadi, dia harus menentukan dengan tepat, sesuai dengan apa yang diminta atau direncanakan oleh klien, sumber cahaya apa yang paling tepat untuk pembuatan foto itu. Setelah semua foto terbuat, akhirnya dia dapat berbagai macam gambar dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, dari gambar-gambar itu yang ada di memori, dia harus memindahkan data gambar ke komputer atau ke mesin pengolah lain. Nah, data gambar dari kamera disalin ke perangkat pengolah data dengan tepat. Artinya adalah kadang-kadang atau kecenderungan kita itu dengan sembarangan. Tapi di dalam menyalin data gambar ini udah ada aturan baku bahwa bagaimana cara kita menyalin gambar dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Jadi itu didasarkan atas aturan dasar yang telah dibuat oleh fotografi. Memilih foto adalah gambar yang dipilih dengan cara membandingkan aspek ketepatan fokus, ketepatan tone warna, dan ketepatan pencahayaan. Artinya bahwa apabila dia tidak memiliki kriteria itu, maka foto yang dihasilkan tidak sempurna. Karena kalau misalnya dia nggak fokus, maka foto itu nggak sempurna. Ketepatan tone warnanya nggak sesuai, karena mungkin dia salah white balance dan sebagainya, sehingga nggak sesuai dengan harapan. Kemudian nggak sesuai pencahayaannya, maka foto itu akan menjadi gelap atau terang sebelah, atau gelap sebelah, atau belang, dan lain sebagainya. Sehingga hasil foto itu akan gagal. Apabila dia tidak memenuhi itu, maka dalam aspek pemilihan foto ini, dia dinyatakan gagal. Kemudian melakukan olah digital. Olah digital itu gambar yang dipilih sesuai dengan format file yang diperlukan. Kemudian dia harus menganalisa histogramnya, kemudian dia harus melihat tingkah kecerahannya, kemudian dia harus melihat warna yang diidentifikasi, dan batas area gambar yang ditentukan. Jadi setelah diperoleh gambar yang tahap sebelumnya dengan sempurna, dia tinggal mengembangkan atau melakukan olah digital dasar yang tidak terlalu ekstrim, atau tidak merubah gambar itu sendiri. Mencetak gambar itu adalah kita memilih mode warna RGB, CMYK atau apa. Itu karena kan sekarang itu alat cetak itu sudah bisa baik dari RGB maupun dari CMYK. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah ketentuan dalam ukuran cetak. Karena apa? Ukuran cetak itu yang diperlukan oleh klien. Jadi dia tidak bisa menentukan ukurannya sendiri. Sehingga apabila dalam pengukuran mencetak gambar ini dia tidak memperhatikan ukuran cetaknya, maka dia dianggap gagal. Karena itu adalah sebagai pesanan utama atau pesanan dasar dari klien dia.
Kunci dari fotografer yang berkualitas adalah dia memiliki kreativitas. Artinya tidak seperti mesin, jadi kalau dipencet A, ya udah A itu aja. Tapi bagaimana dia mengembangkan kemampuan dasarnya menjadi kemampuan berkelanjutan. Yang kedua, dia menguasai teknik. Artinya bahwa apa yang menjadikan teknik dasar dalam bidang fotografi dia kuasai, mulai dari pemilihan gambar, mulai dari pemilihan kamera, lensa, lighting, kemudian dia menguasai program-program yang ada di dalam kamera dan lain sebagainya, sehingga dia tidak akan mengalami kepanikan pada saat dia mulai bekerja. Dan yang penting berikutnya adalah sikap kerja. Jadi bagaimana dia harus bekerja dengan baik, bagaimana dia harus sabar, harus tekun, bagaimana dia melayani klien dengan baik, dengan tata susila yang ada, dan lain sebagainya, sehingga menjadi kepuasan pelanggan. Nah, dari apa yang telah dilakukan semua itu, dia harus bisa mengevaluasi dari hasil kerjanya. Nah, hasil kerjanya itu bisa dilihat dari respon dari konsumen atau dari klien yang dihadapinya tadi, atau yang diterimanya tadi. Jadi apabila dia tidak dapat merespon kepuasan atau kekecewaan pelanggan, maka dia dinyatakan belum bisa mengevaluasi etos dan hasil kerja yang dia lakukan. Nah, di dalam SKL itu ada bab penutup. Bab penutup di bagian ini memaparkan tentang arah pengembangan bidang kursus dan pelatihan berbasis KKN tersebut di masa yang akan datang. Artinya adalah pengembangan bagaimana perkembangan kompetensi fotografi ini berdasarkan KKNI. Jadi bahwa bagaimana juga pengembangan fotografi ini tidak bisa lepas dari KKNI. Jadi kita nggak bisa ngarang sendiri dan sebagainya, karena apa? Biar kita semuanya sama. Satu nada, satu warna, dan satu rasa. Penjabaran dari SKL tadi dibentuk dalam rubrik penilaian pada saat kita melakukan uji kompetensi. Ini adalah contohnya. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam rubrik penilaian itu ada elemen kompetensi yang diambil dari SKL, kemudian indikator kelulusan itu seperti apa, komponen kelulusan seperti apa, kriteria kelulusan seperti apa, kemudian jumlah elemennya itu seperti apa, bobot per elemen, bobot per KP-nya itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang pertama misalnya mengelola dan merancang gagasan konsumen. Itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang fotografer. Kemudian indikator kelulusannya apa? Dia dinyatakan mampu mengelola dan merancang gagasan konsumen apabila dia menggunakan permintaan konsumen dalam pengembangan gagasan. Kemudian dia dapat mengidentifikasi. Yang dinilai apa saja yang dia lakukan dari perlakuan dia itu adalah mencatat permintaan konsumen, kemudian mengembangkan gagasan yang dihasilkan melalui contoh-contoh foto dan portfolio. Jadi dia akan memberikan bentuk-bentuk contoh foto atau portfolionya. Skornya seperti apa? Apabila dia mencatat secara tertulis permintaan konsumen, maka dia mendapatkan nilai. Tapi apabila tidak mencatat, maka dia menjadi 0. Nah, ini semua, rubrik penilaian ini semua akan kita bahas pada tahap berikutnya tentang rubrik penilaian. Karena kali ini kita membahas tentang SKL. Nah, kunci perumusan indikator kelulusan yaitu menggunakan kata kerja operasional, spesifik, berorientasi pada peserta didik, juga mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sebagai hal dasar yang harus muncul dalam perumusan indikator kelulusan. Jadi bisa terukur sikapnya, bisa terlihat pengetahuannya, dan bisa dirasakan keterampilannya. Untuk membuat itu semua ada rumus ABCD sebagai rumusan indikator kompetensi kelulusan. Yang pertama adalah audience atau sasarannya seperti apa, behavior atau perlakuannya seperti apa, conditioningnya seperti apa, dan derajat tingkat keberhasilannya sejauh mana. Itu semua harus dirancang dengan benar. Rubrik penilaian itu sekarang di dalam kompetensi adalah aku bisa apa, bukan aku belajar apa. Karena kalau aku bisa apa, maka dia memiliki kemampuan dasar, kompetensi dasar untuk bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Nah, penilaian-penilaian itu harus terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria perskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak terkait. Artinya bahwa baik dari peserta uji, penguji, pengguna hasil uji, dan sebagainya itu harus bisa melihat prosedur penilaiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah penilaian itu harus adil, yaitu diterapkan untuk semua peserta. Tidak ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan. Artinya bahwa kita tidak boleh berpihak pada satu atau dua hal, atau satu atau dua orang. Rubrik penilaian atau kriteria penilaian berikutnya adalah kriteria penetapan skor dapat diketahui dengan jelas. Artinya bahwa kalau kita lihat di atas, contoh di atas tadi, ada pengukuran 02, 012, atau 01. Nah, itu adalah pengukuran-pengukuran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pedagogik dan lain sebagainya. Berikutnya adalah objektif, yaitu spesifik,
jelas, bukan pernyataan buka yang membuka ruang pertimbangan kritis dari penguji sehingga menjadi multitafsir. Artinya adalah pengukuran tadi, kunci-kunci tadi harus dipahami dan menjadi jawaban bersama sehingga tidak ada penafsiran atau pengembangan penafsiran yang berbeda. Sehingga kalau si A menafsirkan bahwa itu benar, maka di bagian B juga harus benar, bagian C juga harus benar, di si D juga harus benar. Jadi tidak ada penafsiran masing-masing dari setiap penguji dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi pengukuran baku. Jadi nggak ada sedikit pun unsur subjektivitas. Penilaian tadi disebut sebagai TATO, yaitu rubrik penilaian harus menjadi pengukuran atau filter yang bisa menyaring setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta uji. Mana yang sudah sesuai, mana yang sudah tepat, dan mana yang sudah tepat. Mana yang sudah sesuai tetapi ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Mana yang tidak sesuai, salah, tidak tepat, atau tidak benar. Nah, ini kalau kita lihat tentang rubrik penilaian TATO, jadi kita lihat dari SKL berbasis KKNI yang tadi ya, yang kita bahas dari awal. Jadi bahwa SKL itu disusun berdasarkan atas KKNI yang sudah dijabarkan seperti contoh tadi, mulai dari bagaimana dia sebagai insan yang bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa hingga konsumen puas. Itu akan dijabarkan menjadi unit-unit kompetensi. Dari unit-unit kompetensi akan diukur secara lebih detail di elemen kompetensi. Dari elemen-elemen kompetensi akan bisa dilihat, dirasakan, dan dievaluasi di indikator kelulusan. Dari situ, indikator kelulusan diuraikan atau dirumuskan menjadi komponen penilaian yang sesuai dengan fakta kerjanya seperti apa. Kemudian kita harus menentukan indikator kuncinya seperti apa, pendukungnya apa saja, dan digunakan kaidah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Dari sana akan muncul kriteria skor yang seperti saya ucapkan tadi, ada skor mutlak yaitu 2 dan 0, jadi artinya bahwa kalau dia benar dia mendapat nilai 2, kalau nggak benar dia nilainya 0. Jadi nggak ada toleransi. Jadi betul-betul harus benar, nggak bisa benar 2 atau benar 3. Kemudian skor mutlak yaitu tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya lebih rendah daripada yang tadi. Jadi kalau tadi ngomongin tentang ada aspek-aspek tertentu yang tadi berwarna merah, itu sebaiknya atau kecenderungan kita menggunakan skor mutlak. Kemudian kalau nggak terlalu urgensi atau nggak terlalu berpengaruh terhadap atau nggak membuat fatal kegagalan pekerjaan, kita menggunakan skor mutlak minor. Kemudian apabila dia bisa menjawab sebagian atau dia bisa melakukan kerja sebagian, itu kita bisa menggunakan skor relatif yaitu 2, 1, 0. Dan yang terakhir adalah kita membuat skor optimal, yaitu minimum jumlah item yang terpenuhi. Itu cara rubrik penilaian TATO. Komponen-komponen uji kompetensi itu sebenarnya itu apa saja sih? Atau siapa saja? Atau apa sih yang terlibat di dalamnya? Dalam komponen uji kompetensi yang berdasarkan atas SKL, di mana SKL itu diturunkan dari KKNI, maka dalam komponen uji kompetensi yang paling utama dipersiapkan adalah 5 komponen. Yang pertama harus ada peserta uji kompetensi, ada tempat uji kompetensi, ada penguji kompetensi, ada materi uji kompetensi, dan ada lembaga sertifikasi kompetensi. Apabila satu di antaranya tidak tersedia, maka komponen uji kompetensi tidak bisa dilakukan dan dilaksanakan. Dari itu semua, maka kita akan memperoleh atau akan mendapatkan atau akan menghasilkan pengakuan sebagai seorang fotografer kompeten yang akan bergabung atau akan masuk ke dalam dunia nyata, baik di dunia industri maupun di dunia usaha. Begitulah tadi saya sudah uraikan bagaimana tentang sertifikasi fotografi. Dengan berbagai macam kemampuan dasar dan keterampilan dasar hingga pada sikap kerja dasar yang harus dimiliki minimal oleh seorang fotografi atau seorang fotografer tersertifikat, maka dia akan dengan mudah dan akan terstandar bagaimana dia masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Walaupun dia nanti akan bekerja sendiri atau mandiri, karena memang profesi ini adalah profesi yang menciptakan kerja, dia punya standar dasar bagaimana dia mengembangkan kemampuan yang dia miliki dan bagaimana dia melayani pelanggannya sehingga memiliki kepuasan tinggi, dan bagaimana dia merekrut atau mengumpulkan tenaga-tenaga kerja untuk membantu usahanya mengembangkan dunia fotografi, semuanya terstandar dengan baik. Demikian juga dalam dunia industri. Dunia industri tidak akan meragukan lagi kemampuannya dia dan tidak harus mendidik lagi dari awal, maka dunia industri akan langsung menerima dia dengan kondisi siap kerja dengan memiliki kemampuan dasar
dan keterampilan serta sikap dasar yang diperlukan oleh industri. Pada akhirnya, bahwa setelah semua profesi-profesi itu tersertifikasi, maka dalam satu dunia industri, seluruh bidang akan tersertifikasi, mulai dari bagian terluar sampai pada manajerialnya, semua tersertifikasi sehingga semua terbantah dengan baik dan terukur. Majulah kompetensi di Indonesia, dan majulah kita bersama, sehingga tenaga kerja Indonesia mampu menguasai dan memiliki standar dasar, sehingga dia akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di Indonesia bahkan di dunia. Sampai jumpa.